ditaruh di apa? Hai, assalamualaikum. Ketemu lagi bersamaku Aprista Sasi. Semoga teman-teman semuanya baik-baik, selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Buat yang lagi sakit, aku doakan semoga cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi seperti biasanya. Kembali lagi di daily vlog aku ya. Kali ini videonya masih edisi mudik di kampung halaman atau di Banyuwangi. Jadi aku masih di rumah orang tuaku ini ya. Dan ini diawali dari anakku lagi main sama sepupu-sepupunya. Jadi alhamdulillah kalau kesini bisa kumpul sama sepupu-sepupunya yang ada di sini ya. Dan ini tuh pagi hari lagi sarapan. Jadi di sini tuh bangun tidur kayak gitu ya mukanya. Tadi tuh dibeliin sarapan nasi kuning sama ibuku. Jangan kita makan aja. Aku sambil suapin Sirna juga ya. Dan siang harinya kita bakar-bakar sate. Jadi lagi bikin sate ayam, terus sama ibu tuh punya sisa daging kurban itu, ada kambingnya jadi dibikin sate. Dan kalau bikin sate gini yang bagian bakar-bakar si pasukan ini ya, keponakan-keponakanku yang udah besar. Pokoknya kalau bikin sate pasti yang bakar mereka. Terus misalnya kayak Nisrina gitu biasanya ikut-ikut kayak cuman mengganggu aja sih. Dan mereka itu kayak udah pro gitu ya, tiap kali bikin sate kan pasti tugasnya mereka-mereka ini. Jadi kayak udah biasa gitu ya bakar sate dan udah pinter gitu. Sementara ibuku di dapur nyiapin bumbu buat satenya karena pakai bumbu kacang gitu. Dan lanjut sore hari, ini aku sama pas suami lagi ambil uang, ATM-nya cukup jauh, pokoknya bukan di ATM yang deket rumah karena kartu ATM ku itu udah expired, jadi ngambilnya itu langsung cashless di ATM-nya yang sesuai sama rekening bank aku. Ya udah kita pergi sekalian jalan-jalan sore gitu kali ya. Dan ini udah selesai. Tadi tuh sempat muter-muter dulu ke pasar lah, ke tempat-tempat yang dulu biasanya sering aku lewati ya. Sama juga lewat depan sekolahan SMP aku dulu. Nostalgia tipis-tipis waktu dulu aku masih remaja. Lanjut lagi, tadi itu habis dari ATM kita langsung pulangnya itu mampir ke warungnya sepupuku. Jadi ini sebenarnya di dekat rumah. Warungnya sepupuku itu ada di seberang jalan sana, tapi kita itu nyebrang di seberangnya ya karena warung itu di depannya lapangan kayak gini. Jadi ya kita duduk-duduk aja di sini. Tadi tuh kita beli es krim. Jadi sambil duduk-duduk makan es krim aja gitu di sini. Nyore gitu ya. Aku baru tahu kalau lapangannya sekarang udah lebih bagusan di sini. Jadi ya udah kita menikmati lapangan yang agak bagusan ini ya. Tapi sepi-sepi aja gitu ya di sini. Teman-teman lagi sibuk apa nih sekarang? Makasih ya udah sempetin waktunya buat nonton videoku. Semoga kalian suka dan nontonnya bertahan sampai menit terakhir nanti ya. Aku juga mau ucapin makasih buat teman-teman yang udah support aku, udah subscribe channel YouTube ini, udah selalu nonton videoku, like, comment, dan share di video ini dan video-video lainnya. Makasih banget ya. Aku doakan teman-teman semuanya selalu sehat, selalu bahagia, sukses, dan banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru nemuin channel ini, aku ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Jangan lupa di subscribe. Buat yang belum subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan videoku akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 5 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut lagi ke video. Ini malam harinya. Jadi pas malam ini suami aku mau pulang ke Malang. Dia balik duluan. Dan ini lagi nungguin mobil travelnya yang jemput ke rumah. Dan ini udah nyampe ya, udah dijemput. Jadi kita ya perpisahan di sini. BTW suami aku itu kayak numpang gitu ya balik ke Malangnya karena dia nggak bayar. Kebetulan ibuku itu langganan pakai travel ini. Jadi udah ngumpulin lebih dari 10 tiket gitu loh. Dan tiap 10 tiketnya itu bisa gratis satu kali. Pokoknya gratis satu gitu loh. Jadinya suami aku ini ambil gratisnya. Dia klaim gratis satu buat ke Malang. Jadi lumayan dia nggak bayar buat balik ke Malangnya. Ini lagi dicek semua tiketnya sama Pak drivernya buat memastikan dan alhamdulillah oke, semuanya clear. Jadi bisa diklaim untuk free-nya. Alhamdulillah rezeki ya bisa
balik ke Malang tanpa bayar. Kalau bayar nih lumayan nih harganya itu satu tiketnya 180.000 sampai 200 ribuan gitu. Biasanya sih kalau ini 180.000 ya, tapi pas kemarin aku dari Malang ke Banyuwangi itu satu orangnya 200.000. Jadi lumayan banget kan ya menghemat pengeluaran gitu kan. Dan ini udah pagi harinya, pagi ini hujan mendung tapi seger banget. Tapi itu hujannya nggak lama sih, kayak apa paling setengah jam gitu terus udah terang. Dan ibu aku udah belikan aku sarapan. Jadi pagi ini sarapannya adalah ini namanya sego cawo. Kalau di Banyuwangi itu kayak udah khas gitu ya, sego cawo itu kayak menu sarapan di sini. Dan sebenarnya ini tuh kayak makanan sederhana banget tapi kayak ngangenin gitu ya. Aku tuh kalau di Malang kan nggak ada makanan kayak gini. Dan padahal cuman kayak gini aja, nasi disiram sama kuah rancam sama ikan pindang. Sama pakai sambal juga ya, itu wajib sih. Dan juga tempe goreng. Tempenya tuh digorengnya tuh yang tipis banget, tapi tempe biasa bukan yang tempe tepung gitu. Jadi tuh kayak garing gitu. Dan di sini tuh ikan pindang tuh kayak gini ya bentukannya. Jadi dia itu olahan ikan segar dan berkuah gitu loh. Rasanya tuh manis, asam, seger gitu pokoknya. Beda kalau di Malang itu aku lihatnya tuh ikan pindang yang aku nggak tahu ya diasap atau dikukus atau direbus gimana. Biasanya udah dikeranjang-keranjangin gitu ya. Itu ikan pindang tongkol, ikan pindang salem, ikan pindang apalagi kayak gitu. Tapi kalau di sini yang namanya pindang itu masakan kayak gini, itu tuh berkuah gitu. Kuahnya tuh kayak warnanya itu hitam, coklat hitam gitu. Karena pakai gula merah yang di karamel. Terus pakai asam juga. Kalau kita di sini nyebutnya asam wadung. Mungkin asam keping gitu loh atau asam kandis gitu kan ya. Biasanya kalau teman-teman lain nyebutnya mungkin. Ya gitulah pokoknya itu juga salah satu signaturenya yang ada di Banyuwangi ya, sego cawo. Jadi kalau pengen coba kalau lagi di Banyuwangi cobain deh sarapan pakai sego cawo itu. Lanjut ini kita mau pergi ke sawah. Ini udah kayak siang, udah panas banget, udah sekitar pokoknya kayaknya lebih dari jam 10 deh, jam setengah 11-an gitu kali ya. Dan lagi panasnya itu makanya ibuku bawa payung, aku juga pakai payung nih. Dan kita jalan kaki ke sawah, kita mau diajakin lihat tanaman di sawah. Jadi ibuku lagi tanam cabe sama edamame. Dan ini dia cabe-cabenya. Cabe ini buahnya tuh besar-besar dan banyak banget. Kalau dari kejauhan gini nggak kelihatan ya. Karena ini tuh ijo-ijo semuanya yang aku videoin di sini karena udah habis dipanen yang merah-merah. Tapi yang di ujung sana tuh masih ada sih yang merah dan lagi dipanen sama ibu-ibu petaninya gitu. Dan ini aku deketin biar teman-teman gemes gitu ya lihat cabai-cabai ini. Gemes nggak tuh pengen petik? Sayangnya harga cabai sekarang lagi agak turun ya. Kemarin pas panen ini tuh 1 kilonya dihargain 27.000 dari ibuku ya. Tapi kalau udah di pasar ya pasti beda lagi lah. Kalau di tempat teman-teman gimana harga cabai? Berapa sekilonya? Ada yang tahu nggak? Tapi semoga aja selanjutnya harganya bagus lagi ya. Dan ini tuh kayak baru berapa kali panen, jadi masa panennya masih panjang banget. Bismillah, nanti harga cabenya bisa bagus lagi, mahal lagi, dan hasil panennya bisa banyak melimpah. Amin ya rabbal alamin. Dan ini aku tunjukin tanaman di sela-selanya gitu ya. Jadi jalan yang buat kita pijakin itu ditanam-tanamin juga. Dan ini tuh kayak aku kirain kacang panjang tapi kayaknya bukan. Ini tuh antara kacang ijo atau kacang tolo. Kayaknya sih ini kacang tolo ya, soalnya setauku seingatku kacang ijo nggak kayak gini bentukannya. Terus di jalan yang lain lagi itu juga ditanemin, apa ya, timun, ada yang ditanemin timun, ada yang ditanemin kerai. Kalian tahu atau enggak tuh kerai yang mirip timun tapi dia gede gitu. Biasanya dipakai buat minuman es kerai gitu. Itu seger banget kalau dibikin kayak gitu. Dan ini lahan yang belum ditanemin ya, rencananya di sini nanti bakalan ditanam edamame, tinggal masih nunggu hari bakalan ditanam di sini sambil nunggu bibitnya datang, benihnya datang. Kita nyantai aja sih di sawah, cuman lihat-lihat tanaman aja sama liatin orang yang kerja. Dan tadi tuh kayak males banget ya mau berangkat ke sawah, tapi pas di sini tuh enak gitu ya, malah nyaman dan enak gitu loh, adem, anginnya sepoi-sepoi. Aku malah sampai ketiduran di pondok. Dan ini Nisrina lagi mau bantuin petik-petik, jadi aku suruh dia pilih yang warnanya oranye gitu karena di area ini tuh sebenarnya udah dipanen tadi.
BTW tadi aku tutupin pakai stiker ya kakinya, soalnya dia nggak pakai celana. Tahu kenapa? Karena tadi pas berangkat itu anaknya kepeleset, jadi dia itu kecebur gitu di sungai irigasi yang kecil gitu ya. Ya untungnya nggak apa-apa sih, tapi ya basah gitu celananya, jadinya aku lepas dan lagi aku jemur, makanya anaknya nggak pakai celana. Ini kita pindah section ya. Kalau ini bagian yang ditanemin edamame. Jadi ibu itu pengen nunjukin gimana kondisi tanaman edamamenya. Soalnya kemarin itu kan sempat kesusahan cari benih edamame yang bagus. Aku coba tanyain ke temenku yang punya akses ke tempat pembibitan edamame. Katanya sih paling bagus ya. Karena aku mintanya kan yang paling bagus. Ternyata tuh nggak bagus juga. Terus mbakku tuh juga mbakku tuh nyari-nyari online dan dapet yang harganya itu hampir 2 kali lipat dari yang aku dapatkan, tapi itu emang bagus banget. Jadi ibuku tuh pengen nunjukin ke aku gimana kondisinya edamame yang dapat benih dari aku, yang dari mbakku, sama yang ibuku benihin sendiri, tapi ternyata juga nggak bagus gitu loh. 11-12 sama yang aku dapatkan. Yang sekarang ditanam ini insya Allah bulan depan udah bisa panen. Bismillah hasilnya bagus, amin. Aku sangat senang di mana-mana. Aku sangat senang di mana-mana. Barusan suaranya Nisrina, katanya dia mau ikutan ngomong, jadi aku biarin aja dia ngomong. Untuk videonya sampai sini ya teman-teman. Makasih udah nonton dan menemani aku berkegiatan. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum. Bye.